What's up bro? Gimana kabarnya? Baik bro, sehat. Sebelumnya selamat ya udah dapat gelar sebagai spesialis. Oke, terima kasih banyak. Spesialis penyakit dalam ya? Penyakit dalam, tapi ya biasalah di era pandemi seperti ini. Tidak ada seremoni, tidak ada wisuda, jadi cuma dikasih ijazah aja. Gini Fit, aku mau cerita-cerita sama kau pengalaman-pengalaman mulai dari yang sebenarnya sih lebih kepingin banyak cerita tentang pengalamanmu waktu di Papua. Kan kemarin sempat mengabdi berapa tahun ya di Papua kalau boleh tahu? Total 4 tahun. 4 tahun ya. Nah, pertanyaan pertama, gimana ceritanya kau bisa jadi ke Papua kemarin? Senang dengan tantangan sebenarnya intinya. Senang dengan tantangan, cari suasana baru, kemudian kan mulai kan dengar-dengar dari senior-senior kan banyak juga kita di sana. Senior-senior kita dari Medan banyak juga di Papua. Jadi mereka cerita tentang pelayanan di sana, cerita tentang kehidupan di sana, ya tertarik jadinya tentang untuk apa ya, coba suasana baru di Papua gitu loh. Ya, jadi dulu kan kita kalau zaman dulu kan kalau ada istilahnya dokter PTT yang dari Kementerian Kesehatan. Kalau sekarang udah nggak ada lagi sih, program PTT Kemenkes pusat ini udah nggak ada lagi. Jadi jadi kan sifatnya istilahnya kita daftar online, akhirnya memilih tempat, ya aku pilihlah di Papua, di Kabupaten Pegunungan Bintang di sana. Ya, kebetulan ya lulus, akhirnya bisanya pelayannya di sana jadinya, kerjanya di sana kemarin. Boleh cerita itu Papua itu deskripsi yang desa yang tempatmu melayani itu di mana dan medannya seperti apa? Ini mau cerita jujur atau mau cerita yang gimana? Jujur lah. Jujur ya, oke siap. Kalau cerita jujur ya sebenarnya, jadi kan namanya kan ada, kan di Papua itu ada 2 provinsi sebenarnya, Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi kalau provinsi ibu kotanya Jayapura, kalau provinsi Papua Barat ibu kotanya Manokwari. Jadi kan aku tuh dulu di provinsi Papua, kabupatennya namanya Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan ibu kotanya Oksibil. Jadi di satu kabupaten ini ada 34 distrik. Distrik itu di sana istilahnya sama kayak kita di kecamatan lah istilahnya kalau di Indonesia. Jadi ada 34 kecamatan dan ada 34 puskesmas. Jadi kan kita ditugaskan di salah satu puskesmas sana. Tapi kan memang nggak mungkin menempatkan 34 dokter di 34 puskesmas karena tenaganya kurang. SDM-nya sana, makanya kan nggak mungkin. Jadi makanya kita dokter itu akan ditempatkan di satu puskesmas bergantian. 3 bulan, 6 bulan, nanti di drop di puskesmas, habis nanti kembali ke kota, habis itu berangkat lagi ke puskesmas, jadi muter-muter gitu istilahnya. Jadi sampai akhirnya nanti bisa sampai berapa puskesmas kita pernah, berapa puskesmas atau berapa distrik kita pernah layani di sana. Jadi ya muter-muter akhirnya di kabupaten itu, di puskesmas. Kalau akses sih semuanya sana agak susah ya, karena ini ceritanya memang pedalaman, jadi memang remote area ya. Daerahnya kebetulan perbatasan langsung dengan Papua Nugini. Jadi kaki tuh, jalan kaki dari sana tuh, kalau masyarakat lokal ya bisa 12 jam lah. Lokal ya, kalau kita jalan kaki mungkin ya 1-2 hari lah sampai ke PNG. Jadi kalau saat itu dari Jayapura sampai ke Kabupaten Pegunungan Bintang itu sekitar 1 jam. Itu naik pesawat penumpangnya 40 orang, Trigana, ATR. Kalau kita dengar ATR, paling seperti itu. Terus nanti sampai ke kabupaten, dari ibu kota kabupatennya Oksibil, kita ke puskesmas atau ke distrik-distrik istilahnya, itu menggunakan pesawat kecil lagi. Jadi istilahnya tercapung lah kalau kita di Medan kan istilahnya. Jadi yang penumpangnya cuma 8 orang, isinya cuma 8 orang yang terbang pesawatnya di celah-celah gunung kayak gitu. Jadi kayak benar. Jadi kayak cerita film ceritanya jadi ya itulah kerjaan kita selama kita di sana. Jadi kan muter-muter di sana, nanti kita di drop di sana di puskesmas, nanti melayani di sana sekitar 3 bulanan, rata-rata 3 bulanan di puskesmas itu, dengan kondisi yang sebagian besar puskesmasnya tidak mempunyai distrik, itu biasanya nggak mempunyai listrik, sinyal, misalnya tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Jadi dengan keterbatasan itu sih, jadi istilahnya kalau kita udah di drop misalnya 3 bulan di sana, ya udah kita udah lost komunikasi. Jadi sampai 3 bulan lagi kita akan dijemput oleh mereka gitu?
Nah, gitu. Jadi ya sampai ada nanti 3 bulan kita dijemput. Istilahnya kan sekaligus untuk merestock bahan makanan kan. Bahan makanan kita sudah soalnya di sana tidak ada yang jualan. Jadi anggapannya kita pikir kita nganggapnya kayak kita di suatu gunung, daerah terpencil nggak punya apa-apa gitu loh intinya, di drop di sana. Jadi kita memang semuanya bahan makanan harus dari kota. Dan itu bahan makanan itu pun tidak selalu dikirim setiap saat ya, ada beberapa waktu aja dikirim gitu ya? Jadi memang kita kalau mau ke sana, kita udah restock bahan makanan 3 bulan. Kita prediksi, misalnya kita bawa Indomie berapa kotak, ya misalnya 2 kotak, besar ya kita bawa ke sana, beras berapa kilo. Jadi benar-benar kita prediksi ya 3 bulan kita akan live di sana lah gitu. Di drop di sana. Dan di satu desa itu hanya dirimu seorang gitu dokternya? Kalau kemarin memang kan sumber daya manusianya SDM-nya kan masih sedikit ya. Jadi kan ya yang dokter yang benar-benar dokter maksudnya dalam arti kata yang punya pendidikan resmi itu ya memang cuman aku, cuman kan istilahnya kan di sana ada istilahnya kayak kader ya. Kader itu kader puskesmas ya. Jadi istilahnya orang yang zaman dulu-dulunya. Jadi kan zaman-zaman dulu tuh banyak tuh misi-misi dari orang barat-barat dulu yang pengabdian di pedalaman kan. Biasanya kan mereka kan sering ikut-ikut masyarakat. Jadi kan yang ikut-ikut orang-orang bule-bule zaman dulu itu, jadi akhirnya mereka ngerti dikit-dikit lah tentang obat-obatan. Jadi itu istilahnya namanya kader lah, yang membantu-bantu lah di sana. Jadi nggak ada pendidikan resminya, jadi sekedar pengalaman mereka aja sebenarnya. Tapi nggak bisa diharapkan, jadi cuma mengandalkan pengalaman. Ya, jadi itulah. Nah, jadi berarti orang yang benar-benar menjadi in charge di desa itu hanya dirimu seorang ya. Jadi ibaratnya semua itu akan mengacu kepada dirimu. Nah, selama 3 bulan itu ya hal-hal apa aja yang dilakukan Fit di situ, Fit? Kalau yang dilakukan, kalau aku kemarin pengalamannya ya pertama pasti ya memperbaiki puskesmas. Bukan kemarin aku ditempatkan di puskesmas yang kebetulan selama ini udah nggak aktif lama puskesmasnya. Jadi namanya puskesmas Okbab yang ada kepala puskesmasnya, namanya kalau di sana itu kan kepala puskesmas harus orang asli pribumi. Tapi kan nggak semua juga orang asli pribumi ini mau untuk tinggal di sana, karena kan daerahnya memang sangat terpencil, tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Makanya, jadi kan ya bisa dibilang kita yang kerja sendiri, dalam arti kata yang kita ini ya, maksudnya dengan bantu kerja sendiri ya kita yang berpendidikan ya maksudnya ya, kalau yang lainnya kan masyarakat pasti bantu. Jadi ya tiap hari itu ya kerjanya puskesmas seperti biasa. Ya pertamanya kita intinya adalah kalau yang puskesmas yang udah lama nggak ada pelayanan itu ya tantangannya berat. Karena kenapa kita kan akan memulai lagi pelayanan kesehatan, obatan begitu kan, preventif. Jadi benar-benar dari awal datang nyampe ke sana dilakukan apa? Bersihin puskesmas. Puskesmasnya udah kayak hutan jadi istilahnya kan, udah lalang-lalang di mana-mana, obat-obatan juga nggak disusun dengan rapi. Pokoknya ya apa ya istilahnya, berantakan lah istilahnya. Jadi ya tugas kita pertama adalah merapikan itu semua. Jadi kita ikut dengan masyarakat dengan membantu babat rumput istilahnya kan di sana kan. Babat rumput, bersin-bersin apa, ngepel, terus nyapu apa ya, akhirnya sampai puskesmas itu siap untuk melakukan pelayanan yang sebenarnya gitu loh. Ya itu butuh waktu sekitar 3 sampai 4 hari juga untuk memberesin semua proses, merapikan obat-obat semua kan. Baru nanti minggu ke depannya baru kita mulailah pelayanan. Dimulainya pelayanan ini ya kita mengandalkan tenaga yang ada, jadi ya kita nggak bisa ngarapin. Misalnya kan seharusnya kan nggak mungkin lah dokter sendiri, harus ada perawat, harus ada bidan. Itu kayak idealnya suatu puskesmas kan nggak mungkin cuma ada dokter. Perawat, bidan yang punya pendidikan resmi. Tapi kan memang nggak semua bisa kita harapkan sepertinya di sana kan. Makanya mengandalkan masyarakat yang mau membantu sebenarnya. Istilahnya kader-kader tadi lah yang bisa membantu di sana. Jadi Fit, tadi kau bilang tadi contohnya ada sampai puskesmasnya itu betul-betul yang udah nggak pernah digunakan. Jadi peralatan-peralatannya pun nggak ada ya, misalnya peralatan standar untuk puskesmas itu memang nggak ada gitu. Kebetulan puskesmas aku kemarin itu sebenarnya alatnya itu ada, ya cukup apa ya, cukup dibilang lengkap juga ya enggak ya, cukup lumayan lah untuk sebuah puskesmas. Tapi kan masyarakat tidak pandai menggunakannya, tidak tahu itu alatnya apa, untuk apa dan untuk apa. Akhirnya ya enggak terbengkalai juga, alatnya banyak juga nggak kepake. Jadi selama misalnya kan berarti kan satu desa ke desa lain, biasanya itu penyakit-penyakit atau hal-hal yang pelayanan kesehatan yang dilakukan apa aja, Fit? Kalau di sana kemarin yang pertama pasti preventif. Nama sifatnya puskesmas kan untuk prevensi ya.
Ya penyuluhan lah pertama paling penting ke masyarakat tentang pola hidup sehat, pola hidup bersih. Itu yang paling utama ya. Setelah itu ya pengobatan untuk masyarakat yang sakit. Kemudian untuk yang ibu hamil, untuk apa? Untuk KIA-nya istilahnya apa ya? Kesehatan ibu dan anaknya ya posyandu seperti itulah. Kayak posyandu seperti itu, dan itu rutin. Terus pemberian gizi kepada masyarakat, misalnya kayak vitamin-vitamin gitu, obat cacing. Terus ya nanti kita mungkin biasanya sebulan sekali sih, biasanya sebulan sekali itu kita ada kegiatan puskesmas keliling istilahnya, pusling kalau bahasa ininya kan bahasa awamnya. Pusling itu kayak kita ngunjungin desa-desa di sekelilingnya. Jadi desa-desa yang jadi kita kan nggak hanya standby di puskesmas, kita kan harus kan menjangkau semua masyarakat. Kan ada target cakupan yang harus dipenuhi dalam suatu pelayanan kesehatan kan. Makanya kita tetap mengunjungi kampung-kampung. Jadi jarak kampung-kampung itu kan satu distrik tadi bisa terdiri dari misalnya 10 kampung gitu loh. Jadi kita harus kunjungi semuanya. Dan itu semua jalan kaki. Naik turun gunung. Jadi kayak kita naik turun gunung gitu, hiking kayak gitu. Jadi dari satu kampung kita kunjungi ke kampung lain, nanti kita tinggal di kampung itu misalnya bermalam, satu malam. Karena kan jalannya bisa sampai 6 jam, 8 jam, 12 jam, nggak mungkin kan kita semua kunjungi kan. Makanya kita tetap ya menginap gitu sifatnya. Jadi kita bawa obat sama kader-kadernya, digotong kayak gitu, rame-rame nanti ya akhirnya di puskesmas ini. Misalnya di kampung ini ya satu malam, di kampung sana satu malam, tapi ya memang gitu. Dari satu kampung-kampung lain itu gimana ya? Jaraknya jauh kalau jalan kaki 6 sampai 8 jam. Kalau naik pesawat cuma 15 menit. Pesawat kecil itu jaraknya cuma 15 menit. Teman kalau kita jalan kaki itu ya 6 sampai 8 jam, sampai 12 jam. Ya, pernah juga jalan 12 jam non-stop pernah. 12 jam, Fit? Non-stop, mengunjungi satu kampung lain. Dan itu ya, itu udah biasa di sana gitu. Jadi memang karena kondisi medannya itu nggak memungkinkan ya untuk dibangun transportasi ya? Memang kalau Papua ini susah sih memang, karena memang alamnya sangat ekstrim. Aku akuin sangat. Karena gunung-gunungnya itu benar-benar gunung tinggi, terus lembah, kemudian bukit, jurang. Jadi memang mau nembusnya itu memang susah memang. Kalau dibuat jalan darat itu mungkin bisa. Kayak sekarang kan memang sudah ada pembangunan, tapi itu bakal effortnya besar banget gitu loh. Hanya transportasi yang paling sederhana, yang bukan sederhana juga sih, maksudnya yang paling memungkinkan dengan pesawat kecil. Jadi di masing-masing kampung tuh biasanya ada bandara. Jadi kita jangan mikir bandaranya kayak bandara di sini, maksudnya aspal bagus kan, aspal bagus dengan luas panjang segini 1 km. Sana enggak, bandaranya itu kayak paling cuman 300-400 meter, kemudian naik. Jadi bandaranya itu miring-miring loh bentuknya. Jadi mengikuti. Jadi kita mendarat lucu. Pokoknya kalau saat mendarat sama take off itu benar-benar butuh tantangan loh. Soalnya kan ngeri lihat bandaranya kan. Dan padahal cuma di atas cuma berapa menit aja, 15 sampai 20 menit ya. 15 menit aja padahal. Tapi kalau jalan bisa 8 jam, 12 jam. Fit, jadi kebayang ya mereka itu kehidupan di sana. Jadi mereka tuh makan atau pencari penghasilan mereka tuh ngapain, Fit? Kalau masyarakat yang asli sana itu biasanya penghasilannya nggak ada penghasilan asli sih sebenarnya mereka. Yang ada cuma mereka tuh biasa bercocok tanam, berkebun. Bagian besar berkebun. Jadi ya apalah hasil alam, mengandalkan hasil alam. Jadi di sana juga makanan pokoknya bukan nasi. Sagu ya. Kalau jadi di Papua tuh ada 2. Jadi kalau di Papua pantai itu makannya sagu. Dekat pantai. Cuman kalau orang yang di daerah gunung-gunung itu makanannya itu ubi sama keladi. Jadi dirimu ikut makanan mereka atau yang sudah disiapkan makanan? Kita kan memang bawa nasi ya, kalau nggak mungkin tiap hari juga kita makan keladi sama ubi, nggak tahan juga perutnya kan. Makanya tetap kita bawa nasi, bawa beras, tapi kita masak sendiri akhirnya. Ya jadi pintar masak di sana akhirnya. Terpaksa.